Terima kasih ya udah ngingetin. Baik, Pak. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di sesi yang keempat. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas mengenai hukum periklanan. Di sini di kelas sudah ada 2 mahasiswa yang hadir tatap muka. Namanya siapa? Reva sama Kania. Ya, alhamdulillah Bapak jadi ada teman di kelas nggak sendiri ya. Baik, sebelumnya gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Chandra sama Rizky nggak kesini? Chan? Ada bapaknya ya. Jadi nggak keluar ruangan. Pada rajin gitu. Oke, sebentar. Sudah kelihatan? Belum, Masih loading, Pak. Loading. Bentar, jaringan. Udah, Pak. Udah ada. Berisik ya. Baik. Nih, Bapak akan membahas mengenai konsep periklan mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Ya, mungkin sudah pada tahu ya, iklan itu apa gitu. Ada yang bisa mendefinisikan nggak iklan itu apa? Adam, Pak, mau nyoba, Pak? Boleh. Siapa? Adam. Adam, Pak. Adam nggak kesini, Adam? Enggak, Pak. Di rumah sambil ada kerjaan sih, Pak. Sok, Adam. Kalau menurut Adam, jadi iklan itu kayak pesan komunikasi atau marketing untuk mempromosikan ya, Pak, mempromosikan suatu produk agar dikenal sama masyarakat atau konsumen. Adam, oke. Kalau menurut Adam, mempromosikan produk. Ya, Adam? Iya, Pak. Benar, Pak. Masuk itu. Banyak. Coba ada lagi. Dendi, Pak. Den? Ya, Pak. Minggu kemarin kemana, Dendi? Ada, Pak. Ada sebentar. Ya, keburu ini, Pak, pulang. Sok apa, Den? Kalau menurut Dendi, Pak, promosi adalah cara untuk mempromosikan suatu produk atau brand kepada audiens dengan tujuan ketertarikan dan terjadinya proses penjualan, Pak. Coba diulang, Den. Kalau menurut Dendi, Pak, promosi itu adalah cara untuk mempromosikan suatu produk atau brand agar dikenal oleh audiens dengan tujuan ketertarikan dan menghasilkan penjualan. Sama kayak Adam ya, mempromosikan. Iya, Pak. Oke, makasih. Dendi. Semester 4 ya, Den? Semester 6, Pak. Oke. Jadi konsep periklanan. Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli, sasaran, dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan, ya.
Jadi iklan tidak terpisahkan dari bisnis, ya. Apalagi kondisi saat ini. Survei ya menyatakan 80% orang Indonesia tuh menggunakan marketplace. Nah, di marketplace tuh banyak sekali iklan-iklan gitu yang membujuk, ya merayu buat kita membeli produk tersebut. Nah, iklan tuh meneriakan sesuatu secara berulang-ulang, ya. Kenapa secara berulang-ulang? Agar lebih dapat dipahami oleh pelanggannya, calon customer-nya. Iklan itu komunikasi untuk menjual, mempengaruhi orang untuk membeli. Dapat juga dikatakan iklan suatu proses komunikasi untuk mendidik, merayu, ya merayu orang untuk membeli produk. Itu jangkauannya sangat luas iklan tuh ya. Iklan melibatkan media massa, marketplace, media sosial, apalagi di era revolusi industri 4.0, di mana semua perusahaan berlomba-lomba untuk menerapkan digitalisasi. Ya. Lama banget. Coba bacakan fokusnya. Jadi iklan menurut para ahli, ya. Definisi periklanan menurut para ahli. Menurut M. Suyanto mendefinisikan periklanan adalah penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat. Ya, menurut Suyanto, iklan merupakan alat promosi yang kuat. Nih. Lalu menurut para ahli yang lainnya, menurut Henry Simamora, periklanan adalah komunikasi non-pribadi melalui bermacam-macam media yang dibayar oleh sebuah perusahaan atau organisasi nirlaba atau individu yang dalam berbagai cara mengidentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap menginformasikan atau membujuk anggota-anggota dari pemirsa tertentu. Ya, kalau menurut Henry itu jadi bermacam-macam media yang dibayar oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menginformasikan. Itu menurut Henry. Terakhir, peranan periklanan dalam pemasaran suatu produk adalah untuk membangun kesadaran, ya, membangun awareness terhadap keberadaan produk yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang produk yang ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut, dan untuk membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, ya. Jadi awareness, ya, membangun kesadaran gitu terhadap produk yang ditawarkan. Kalau mid map-nya kebaca nggak di Zoom? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Yang pertama informing, ya. Jadi fungsi periklanan ada 5. Yang pertama informing, membuat konsumen sadar, ya, info akan merek-merek baru serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Ya, itu fungsi yang pertama, informing, akan sadar merek-merek baru, ya. Lalu persuasi, iklan yang efektif akan mampu mempersuasi, ya, membujuk pelanggan untuk mencari produk atau jasa yang diiklankan. Ya, ini bagus. Fungsinya dari
Periklanan membujuk pelanggan untuk mencoba. Lalu yang ketiga, ya, iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan konsumen. Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembeli sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. Jadi mereminder, ya, menjaga agar merek perusahaan tetap segar, tetap selalu diingat oleh konsumen. Lalu value, ya, menambahkan pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi, dan lebih unggul dari tawaran pesaing. Ya, ini tuh menambah nilai terhadap suatu produk. Lalu dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Sebagai contoh, periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan kupon-kupon dan undian. Peran penting lain dari periklanan adalah membantu perwakilan dari perusahaan. Ya, jadi mewakili periklan bentuk efektif penyampaian pesan. Ya, ada 3. Coba ada yang mau memberikan contoh bentuk efektif penyampaian pesan, ya, penyampaian iklan secara visual. Sarlina, Pak. Siapa? Sarlina. Maaf, siapa namanya? Sarlina, Pak. Hok apa? Jadi mungkin kalau visual tuh berupa iklannya yang gambar misalnya kayak iklan-iklan yang ditempel biasanya di jalan-jalan gitu, Pak. Kayak apa sih, poster gitu. Gimana, Sir? Sar? Secara visual? Bisa diulangi? Ini kurang jelas. Apa speakernya ya? Saya kurang jelas. Mendengung. Sarlina, bisa diulang? Pak, Ya. Secara visual itu gimana? jadi iklan secara visual tuh yang bentuknya gambar, Bapak. Contohnya apa? Contohnya mungkin kayak misalnya di warung nih, kita tuh sering nemuin kayak tempelan-tempelan produk, misalnya dari rokok, dari minuman, kayak gitu, Bapak. Kayak stiker gitu apa? Ya, Bapak tahu mungkin boliho gitu apa sih, Pak? Oh ya, Nah, baliho. oke. Cukup. Ada lagi yang mau menambahkan bentuk iklan secara visual. Tadi kalau Sarlina, apa? Diulang. Spanduk masuk. Spanduk ya, menurut Reva. Sarlina, baliho, Reva, spanduk. Ada lagi yang mau menyampaikan contoh yang lain, iklan secara visual. Contoh yang lainnya, selain tadi dari Sarlina, baliho, dari Reva, spanduk. Billboard. Billboard sama baliho sama enggak?
Beda ya? Beda, Bapak. Beda, Pak. Beda. Kalau billboard mah lebih kayak ada cerita gitu ya. Gambarnya bergerak ya. Betul nggak? Tapi tidak ada suara ya. Iya, cuma munculin gambar-gambarnya doang, Betul, Pak. Pak. Kayak di TSM gitu. Yang depan TSM, depan PPJ banyak billboard. Itu ya. Oke, bagus. Masih banyak contohnya. Coba apa lagi? Apa? Koran, Pak. Bentar. Apa? Apa ya namanya? Apa? Oh, Pak. Namanya apa? Ya tahu lembaran yang suka ditempel. Kalau kredit motor misalnya suka dikasih Brosur, Bapak. Brosur. Tuh. Dibantuin. Apa namanya? Nia. Brosur ada lagi? Flyer, Siapa Pak. yang jawab majalah? Flyer, Pak. Flyer. Pamflet. Poster, Pak. Flyer, Rizky, tuh. Terus siapa lagi? Pamflet. Pamflet. Poster, Pak. Poster mah udah kalau nggak salah. Belum ya? Poster. Siapa yang jawab poster? Shirley. Shirley. Biar Bapak catat ya. Ada lagi contoh secara visual. Koran, Pak, biasanya ada. Koran. Oke. Ya. Pada intinya, kan kalau visual mah secara gambar ya, atau teks, atau bisa aja gambar sama teks digabungkan. Itu contohnya udah bagus disampaikan semua ya, majalah, koran, baliho, spanduk, billboard, brosur, flyer, pamflet, ya koran. Udah tadi semua tersampaikan masalah. Nah, bentuknya kayak gimana coba? Di dalam bentuk itu tuh. Ada contohnya enggak? Kalau di majalah misalnya kata-kata apa atau gambar apa yang mewakilkan iklan secara visual. Kebayang enggak? Baik. Ada kata-kata yang merayunya enggak? Apa? Kan kalau itu mah tadi disampaikan kayak katalog produk. Tapi kan kadang suka ada kata-kata yang merayu, membujuk agar membeli sesuatu. Kebayang nggak apa gitu kata-katanya? Misalnya penawaran diskon, Pak. Penawaran diskon, oke, termasuk. Ini Pak, kayak buy one get one gitu. Ya, buy one get one, Charlie. Kalau di majalah mah kayak dijual cepat gitu. Ya, motor KLX tahun 2015 misalnya. Jadi kata-katanya dijual cepat,
biar konsumen itu secara cepat menghubungi, ya. Atau di majalah ada tulisan BU. Apa artinya BU? Butuh Butuh uang. 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 Pada tahu ke BU mah ya. Nah, itu bentuk efektif penyampaian pesan secara visual ya. Udah dibahas tuntas semuanya mengenai visual. Kalau mengenai audio, kira-kira kayak apa bentuknya? Iklan yang suka Video ada di gitu, Pak. radio, Pak. Ya radio apa bisa? Di radio kayak gitu. Yang di Spotify, Pak. Di radio contohnya gimana? Repa ya? Misalnya kayak ngepromosiin kalau misalkan itu kayak obat herbal kayak gitu, Pak. Coba, tadi bagus obat herbal, sampaikan apa contohnya gitu secara lengkapnya. Obat herbal tuh diapain di radio tuh? Dipaparin kayak manfaatnya, cara pakainya, ya kayak gitunya, Pak. Oke. Cara pakainya, ya. Jadi benar-benar harus menceritakan gimana cara pakainya. Biasanya ada kasus sebelumnya, misalnya obat sakit perut. Nah, di radio tuh harus kayak kita dengar cerita gitu. Misalnya keluarga lagi makan, terus tuh ada suara piring. Kan kalau di radio mah benar-benar audio ya. Jadi suara piring, suara garpu sama sendok gitu. Terus tiba-tiba ngerasa kesakitan gitu dengan suaranya. Baru ditawarin obat sakit perut, lalu panjang lebar aja manfaatnya disampaikan. Nah, itu ya kalau secara audio. Kalau secara audio visual gimana? Iklan-iklan di TV, di YouTube gitu, Pak. Iklan di TV, di YouTube. Kasih contoh atau iklan apa? Misalnya iklan sampo, Pak. Duta sampo lain. Iklan sampo, Pak. Iklan sampo. Ya, tapi ingat, kayak iklan sampo itu, ya harus melihat etika. Dalam artian gini, kan iklan sampo nggak mungkin di televisi ngeliatin secara realistis gitu, secara realitas, secara nyata gitu. Gimana modelnya pakai sampo tersebut, ya. Jadi ntar kita bahas mengenai etikanya. Itu beriklan juga ada etikanya, etika yang harus dipenuhi, mulai dari kepantasan, kejujuran, gitu. Jadi nggak boleh iklan sampo tapi menampilkan yang kurang pantas gitu. Makanya iklan samponya mungkin dikemas menjadi tampilan yang pantas, yang sesuai gitu ya. Oke, itu bentuk efektif penyampaian pesan. Udah pada paham ya kalau Bapak lihat ciri-ciri iklan yang baik. Nah, tadi kan udah disampaikan etis ya atau secara kepantasan. Jadi apakah iklan ini pantas ditayangkan? Secara etika memang iklan harus memuat sesuatu yang jujur, ya. Tidak boleh ada kebohongan. Kira-kira nih, siapa sih yang harus regulasi ya,
yang melihat apakah iklan tersebut pantas ditayangkan apa tidak. Siapa yang harus menilainya? KPI, Pak. KPI. Apa kepanjangannya? Komisi Penyiaran Indonesia. Oke, bagus ya. KPI. Jadi dilihat, tapi secara ini tuh kan masih banyak iklan yang menampilkan kebohongan. Pernah dengar nggak? Atau punya contoh iklan yang menampilkan kebohongan? Indomie, Bapak. Apa? Indomie. Apa? Indomie, Bapak. Indomie. Kenapa Indomie menyampaikan kebohongan? Iya, Bapak, di TV mah kan banyak nih yang toppingnya teh Ini, ada ayam. ini Indomie, Bapak jadi nggak konsen. Gimana Indominya, kuah apa kering? Ya apa aja weh, Bapak, cuman kalau di TV mah kayak yang banyak. Terus Kenapa toppingnya kan Indomie Bapak aku. menampilkan kebohongan? Kalau Pak kedengeran nggak, Pak? Coba diulang. Ya kalau di TV mah nawarin iklan itu si Indomie teh banyak toppingnya gitu, kayak ayam, kayak yang lain. Cuman pas beli kan cuma Indomie doang. Oh iya, makasih ya. Suaranya kan nggak jelas. Jadi kalau di iklan banyak toppingnya gitu ya, pas realitanya enggak. Oke, itu termasuk ada lagi contoh kebohongan iklan. Sekarang lagi viral, kemarin-kemarin tuh ada contoh kebohongan. Coba ada lagi nggak? Contoh Iklan Floridina. apa? Floridina. Kedengeran nggak? Floridina. Iya. Emang kenapa? Kalau misalkan di iklan tuh bulir-bulirnya banyak, tapi kenyataannya malah sedikit sih bulirnya. Maaf. Tadi yang Indomie siapa namanya? Yang jelasin Indomie? Pak. Siapa? Yang jelasin Indomie? Tadi siapa yang jelasin Indomie? Sarlina, Pak. Oh, Sarlina. Ini speakernya kurang jelas. Sarlina. Terus sekarang Floridina apa? Iya, Floridina, Pak. Kenapa? Soalnya kalau misalkan di iklan tuh katanya bulir apa si jeruknya itu banyak, tapi kenyataannya cuman sedikit. Oh, tapi kan di iklannya nggak nyampein banyak sedikitnya, cuman mengandung bulir. Kalau nggak salah nyebutin Pak, ada bulir-bulir yang banyak gitu. Kalau nggak salah, kan belum tentu. Harus dilihat lagi, menyatakan banyak atau tidak. Ya. Iklan binomo lagi kebohongan mah. Ya. Sampai-sampai bintang iklannya juga nyampein. Kalau gue itu susah. Enggak. Siapa sih namanya tuh? Gitu. Indra Kents mah itunya. Enggak, ini mah yang model di iklan binomonya yang dulu. Ada. Iya, Pak. Yang cowok itu gini. Terus diwawancara. Budi Setiawan, Pak. Budi Setiawan. Yang di Poni, Pak. Ya, yang di kosan. Gue tuh ngekos. Gue susah lah. Gitu. Nah, segitu dari iklan aja udah ketahuan gitu kalau binomo tuh bohong. Tapi kenapa ya ribuan yang terjebak oleh binomo gitu. Serem. Udah tahu dari awal aja udah kelihatan. Gitu. Kebohongan publik. Gitu. Udah aplikasinya tidak ilegal lagi ya. Oke.
Ciri-ciri iklan yang baik selanjutnya estetis, layakan kepada siapa iklan itu ditujukan. Kira-kira contoh iklan secara yang bisa ngasih contohnya estetis berkaitan dengan kelayakan. Yo, secara estetis siapa yang mau memberikan contoh? Ya, Bapak tunggu. Secara estetis. Ya, secara kelayakan. Kepada siapa iklan itu ditujukan? Siapa target marketnya? Siapa target audiennya? Kapan iklan tersebut harus ditayangkan? Coba kasih contoh iklan secara estetis. Yo, suaranya yang rokok, lain Pak. mana? Gimana? Iklan rokok termasuk ya, Pak? Iklan rokok gimana contohnya? Karena kan segmen pasarnya atau yang cocok gitu untuk dewasa gitu ya, Pak. Nah, biasanya ditayanginya tuh biasanya malam gitu, tengah malam dari jam 11-an sampai jam-jam ke subuh lah, Pak, kayak gitu. Oke, bagus. Itu termasuk. Ya, kenapa iklan rokok termasuk? Karena iklan rokok tuh ditayanginnya malam. Gimana? Anak-anak sudah pada tidur gitu. Soalnya anak-anak tuh bahaya yang paling mudah gitu. Yang paling mudah terkontaminasi sama iklan gitu. Ngelihat iklan apa? Ya, kerasa sama Bapak. Anak-anak ngelihat TikTok. Anak 2 tahun udah joget TikTok. Aduh. Terus ngelihat apa? Musik-musik di Indosiar misalnya. Udah dinyanyiin, diikutin. Jadi benar-benar hati-hati. Anak-anak ya keponakannya gitu. Udah jago main TikTok kecil-kecil. Harusnya dijauhkan dari handphone. Ya, makanya iklan rokok tuh bagusnya ditayangkannya itu tengah malam, di mana anak-anak sudah pada tidur. Ya. Ada lagi contohnya? Ada lagi nggak? Kenapa? Oke. Jadi momennya tepat ikan marjan. Tapi kalau malam memang nggak tepat gitu kalau iklan marjan. Jadi kurang tepat. Menggoda, aduh, udah Indomie marjan lagi ya. Duh, contohnya kuliner semua. Oke. Masuk ya. Sesuai target.
Merchant juga termasuk ya. Adanya setiap bulan puasa. Adanya pada saat bulan puasa iklan marjan. Kalau skincare itu di media sosial gitu kebanyakannya. Oke, ada lagi nggak? Ada Pak, Apa? Dan iklan obat kuat sama alat kontrasepsi. itu tayangnya tengah malam. Tayangnya malam ya Pak. Dendi nonton wae. Nggak, Dendi ketahuan, Dendi. Pengguna Dendi. Den jangan begadang aja, Den. Nggak sengaja Pak. Dan hasilnya gimana? Dewasa ya, Den ya. Sekarang udah gede lagi. Itu ya contoh-contohnya. Rokok. Ya, jadi targetnya tuh siapa, audiennya siapa, kapan iklan tersebut harus ditayangkan. Jadi secara estetis. Kalau secara artistik itu gimana? Ada nggak contohnya? Kalau artistik. Ini mah lebih komplit. Menampilkan keindahan, seni daya tarik, artistik mah. Coba ada nggak contohnya? Cara artistik. Banyak. Kelihatan nggak? Landasan hukum periklanan. Ternyata peraturan perundang yang mengatur secara khusus tentang periklanan tersebar di berbagai perundangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 KUHP, Undang-Undang tersebut. Di samping itu masalah periklanan juga iklanan di Indonesia atau perlindungan konsumen dan alat jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa konsumen, mengelabui jaminan atau jasa, memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang, jasa, tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa, lalu mengeksploitasi kejadian seorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Ya, tidak boleh yang berwenang atau lalu landasan dan atau ketentuan peraturan pada. Ya, itu landasan hukum dari ini ada iklan, ada jenis iklan, ada komersial advertising. Ya, komersial, iklan yang bertujuan untuk mendukung produk komersial. Ada dua, mengenai iklan strategis dan iklan taktis. Strategis digunakan untuk membangun sebuah citra, mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian utama sisihkan merek serta membangun bangsa pikiran dan bangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen untuk menjadikan bahwa merek, ya, kira-kira contoh iklan yang strategis itu apa? Ada yang mau menyampaikan contohnya? Contoh iklan yang strategis. Ya, iklan yang membangun sebuah citra merek, mengkomunikasikan nilai secara jangka panjang. Ya, bagus nih, komersialnya dapat. Membangun
pola pikir, membangun bangsa pasar. Jadi konsumen tuh menikmati hubungan produk dengan baik dikonsumsi. Ya, jadi diingatkan konsumen tuh taunya produk ini terus gitu. Coba contohnya apa? Iklan itu Pak, Aqua Pak. Siapa? Iklan Aqua Pak. Coba jelasin. Soalnya kan kalau misalkan di warung-warung gitu orang-orang tuh misalkan mau beli apa sih minum gitu yang botolan, terus mereka tuh banyak yang nyebutnya tuh mau beli Aqua Bu, padahal misalkan yang dikasih merek lain gitu. Jadi itu tuh kayak udah melekat mereknya tuh. Oke, bagus. Ya, Aqua meskipun kita Iya, Pak. Mika siapa namanya itu ya? Air minum itu ingatan masyarakat kita tuh masyarakat merek lain, misalnya Ron 88, Fit atau lain. Ya, tapi kalau belanja Aqua ada Aqua, dikasihnya bukan kemasan ya, air minum tuh Aqua. Ada lagi apa? So, coba jelasin. Oke, ya. Kalau deterjen ingatnya ke Rio. Coba ada lagi nggak contoh lainnya? Yang brand positioning-nya tuh udah melekat di masyarakat, tuh udah kuat gitu. Odol, Pak. Nama mereknya. Meskipun Indomie, produknya Pak. udah banyak. Odol, Pak. Indomie. Apa? Aduh, Lapar. Indomie. Kenapa Indomie? Coba jelasin. Kan sekarang ada, kalau Bapak mah sukanya leminelo. Lagi puasa gini, jam-jam kritis, ngomongin Indomie sama leminelo. Ya, mil. Ada lagi contoh yang lainnya? Odol, Pak. Apa, Ki? Odol. Odol apa, Ki? Kan biasanya di masyarakat tuh odol tuh kayak pasta gigi, close up gitu. Padahal odol itu merek. Sinyalnya kurang bagus, Ki. Ya kedengeran nggak? Pak? Kedengeran? Balap suara Kenapa mu? sama Kedengerannya suara siapa, Ki? Di situ, Ki? bos. Pak Dedi. Odol, kalau menurut Rizky mungkin ini ya, Pepsodent gitu. Brand positionnya udah kuat. Padahal katanya urgent. Jadi merusak. Ya, yang bagus mah pakai apa? Coba pakai siwak. Tahu? Sunahnya pakai siwak, Ki. Ya, jangan pakai tusuk gigi. Ada lagi contoh dari iklan udah kuat gitu di mata masyarakat kita. Meskipun dikasih merek lain, tapi nyebutin aja tadi tuh Aqua, deterjen, Indomie, terus apa? Yakult. Yang brandnya kuat. Sunlight Bapak, Pak Yakult apa? bisa nggak Pak? Apa? Runyem kedengeran di sininya ya. Sunlight Bapak. Putus-putus. Apa? Sunlight bagus. Brandnya udah cuci Iya, piring taunya Sunlight gitu ya. Sunlight, padahal yang dikasihnya Mama Lemon. Mama Lemon pesaingnya ya. Iya, Pak. Oke. Bapak Yakult bagus. bisa nggak Pak? Yakult. Kan kayak apa sih susu fermentasi itu tuh kan ada kayak cimurnya yang kayak gitu. Cuman kayak mindset kita tuh kayak kalau misalkan mau cintai ususmu ya minum Yakult tiap hari gitu. Jadi sih apa sih udah nge-branding banget ya kalau pengen cintai usus, menjaga ususnya. Iya. Oke. Bagus Shirley ya. Ada lagi? Coba. Minyak goreng tahunya mahal. Tanya jawabannya bimoli atau apa lagi? Minyak kemasan kaset 1.000 buat bikin telur. Coba lagi? Enggak, yang positionnya tuh sebut. Brand dari Unilever, Udah Bapak. Apa?
banyak brandnya dari Unilever biasanya. Karlina kasihan. Gak jelas terus. Apa, Sar? Banyak brand biasanya dari Unilever, Pak. Banyak brand dari apa katanya? Dari perusahaan Unilever, Bapak. Oh, Unilever. Nah, Unilever itu terlalu banyak. Jadi brand yang paling menonjol itu apa? Hah? Hah? Molto. Pewangi pakaian, mindsetnya ke Molto. Oke. Planet gitu ya. Bukan dah. Contoh lainnya ada? Oke. Udah banyak sekarang. Malah Traveloka lagi goyang. Makanya bikin Eat and Delivery Traveloka tuh. Sekarang Traveloka. Food, ada ya GoFood, GrabFood. Bukan seperti di Traveloka udah mah lagi COVID-19, perjalanan tidak boleh. Jadi Traveloka langsung mengembangkan sayap ke Eat and Delivery, ya, pesan makanan dan pengiriman. Meskipun kerjasamanya sama Gojek, Grab, gitu. Bapak udah di atas ya? Willy lagi apa, Willy? Tahu brand positionnya tiba-tiba keluar. Ayo. Ntar Bapak buka dulu bitmap-nya ya. Tolak angin, bagus. Siapa itu? Nikah, Pak. Panta, Sprint. Yang brand positionnya bagus. Bayang nggak? Hah? Popok bayi. Bayang. Pampers. Aduh, laptop bapaknya nge-lag lagi. Bentar ya. Ada lagi nggak kalau contoh yang strategis? Nggak ada, nggak kebayang. Bentar ya, nggak kebuka terus. Dua, ada, kalau strategis, ada kapan itu. Kalau iklan taktis itu memiliki tujuan yang mendesak, ya, iklan agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu, ya. Jadi dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Pada umumnya iklan ini memberikan penawaran konsumen, memberikan respon pada hari yang sama. Coba kira-kira contoh dari iklan taktis apa? Kayak iklan Milanta bukan, Pak? Apa? Iklan Milanta, jadi kayak si ini tuh nawarin gimana cara meredakan asam lambung cepat gitu, Pak. Milanta. Bisa jadi cara meredakan asam lambung secepatnya. Milanta. Bukan Proma. Oh iya, Proma, Bapak.
Bener nggak? Atau itu tuh dua merek yang berbeda? Beda Bapak, kalau Pro Mama tablet, kalau Milantama cair. Cair. Tapi tujuannya sama. Untuk Iya, asam lambung apa untuk mah? untuk meringankan, meredakan nyeri mah. Meredakan mah. Iya, Pak. Oke. Kira bagus itu. Jadi kalau mah segera minum Milantah. Itu tuh mendorong konsumen segera melakukan kontak merek ya, membeli. Ada lagi nggak? Apa? Apa? Nanti teh naon? Hah? Bapak nggak tahu produk. Kedengar nggak sama yang di Zoom? Assalamualaikum. Enggak, Pak. Tadi siapa yang Assalamualaikum? Iip. Hah? Wismawati, Pak. Kenapa? Kayaknya kepencet kali, Pak. Oh, coba ada contoh lain. Iklan taktis. Tadi kedengaran suaranya Reva? Enggak, Bapak nggak Enggak, kedengeran. Pak. Coba jelas. Deketin itunya, mic-nya. Deketin. Coba. Sampein. Menanti apa mereknya? Menanti penuh harapan. Hah? Iklan minuman menanti lagi ada promo ulang tahun. Jadi di hari yang sama harus promonya gitu, biar cepet terjualnya gitu. Oke, kebayang sekarang ya. Meskipun produknya nggak tahu. Tahu minuman menanti katanya? Tahu, Pak. Tahu? Baru, Pak. Yang punya Jeremy Pauline bukan Pak nanti teh. Punya siapa? Siapa? Jerome. Oke, keren ya. YouTuber kuliah di Jepang. Menanti. Menanti dirimu tidak kunjung datang. Yaki ya. Ada lagi contoh iklan taktis. Nih banyak. Ayo contoh iklan taktis tuh. Dari Gojek, Bapak. Iklan dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak, ya, segera menghubungi, gitu, segera membeli merek tertentu. Iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek. Nah, mindsetnya kan jangka pendek, segera dibeli gitu. Kira-kira apa lagi contohnya? Bapak, kalau iklan Gojek termaksud nggak? Apa?
Jadi kan Gojek tuh selalu nawarin gimana cara kita, misalnya kita butuh makanan terus cepat, terus hemat kayak gitu Pak. Dengan Betul. promo Kalau Gojek mah ke strategis. ke strategis masuknya. Iya, karena nge-branding jangka panjang gitu. Kan dulu taunya ojek online ya Gojek. Kayak minuman ya taunya Aqua. Ojek online yang taunya Gojek gitu. Kalau taktis tuh bedanya taktis tuh eh, secepatnya gitu. Saat ini jadi iklannya tuh merancang untuk secara konsumen cepat-cepat jackpot lah ibaratkan. Ya kayak promo-promo tadi ulang tahun, jadi hanya berlaku di hari itu. Tadi sale itu apa contohnya? Yang pertama, Sir, Milanta, segera gitu. Coba ada lagi nggak contoh? Oke, jelly drink Bapak, Oke, jelly drink kenapa? penunda lapar. Penunda lapar. Kalau itu mah strategis nge-brandingnya. Tapi kalau lagi puasa gini, jadi goyah. Bener Pak. Kuliner aja ya. Banyak contoh taktis, coba lihat apa lagi. Pizza masuk nggak Pak? Apa? Biasanya kan kalau pizza mah suka banyak penawaran di hari-hari tertentu gitu Pak. Misalkan untuk hari ini bisa harganya jadi berapa kayak gitu Pak. Itu termasuk ya pizza atau Dunkin Donat suka ada beli 6 gratis 6. Itu biasanya hanya di tanggal tertentu, misalnya tanggal 10. Ya, kayak promo-promo ulang tahun gitu. Itu termasuk. Ada lagi nggak contoh taktis? Sebetulnya banyak di marketplace contoh taktis yang Kayak ini Pak, kayak usaha Dendi Pak. Hah? Kayak usaha Dendi ada ini Pak, ada promonya Pak. Naon? Si boba beli 2 gratis 1 Pak buat bulan Ramadan. Beli 2 gratis 1 boleh. Ya kan Den ya Den? Den, kirim ke teman-teman yang di Zoom Den. Kopinya Den. Masih jalan gitu? Masih Pak, Dendi masih jualan Pak. Bukannya sekarang Dendi cuma nganter-nganter itu aja? Jadi Gojek. Oke. Dendi jadi bucin sekarang? Ya. Nih contoh taktis tuh kayak di Shopee suka ada 11, 22, 33, 4, 55 sampai 12. Terus diulang lagi. Bulan 1 tanggal 1, bulan 2 tanggal 2. Itu taktis. Jadi booming di tanggal segitu gitu. Kayak flash sale jam 4 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12. Itu contoh-contoh taktis ya. Singkat, jangka pendek, tapi sangat membujuk, mendorong konsumen untuk membeli produk tertentu ya. Nggak di Shopee aja sekarang, Tokopedia semua ngikutin. Ada flash sale-nya, ada jamnya. Ya.
sisi yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Iklan korporat akan efektif bila didukung dengan masyarakat. Mempunyai nilai berita yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Apa contohnya? Yang mau ngasih contohnya? Ayo. Contoh iklan corporate advertising. Seharusnya tahu gitu. Apalagi di sini ada yang kerja di bagian corporate advertising. Contoh iklan corporate dalam humas bisa nggak, Pak? Apa? Contoh iklan corporate-nya itu dalam humas. Maksudnya gimana? Bentar, Pak. Corporate advertising, membangun citra suatu perusahaan. Nah, itu kata kuncinya. Contohnya apa? Apa? Bukan. Corporate ini tuh perusahaan, iklan perusahaan. Bukan iklan produknya. Coba bayangin apa contohnya. Corporate advertising. Siapa di dalam perusahaan yang harus membuat iklan? Aduh, kering tenggorokan. Ayo. Corporate advertising. Kata kuncinya membangun citra suatu perusahaan. Biasanya dilakukan oleh siapa? Di sini kan ada yang kerja. Oleh bagian marketingnya, bukan, Pak? Hah? Apa? Oleh bagian marketingnya, bukan, Pak? Sebetulnya kurang tepat. Oleh PR. Nah, sok jelasin. Jelasin. Ya, Pak. Apa? Jadi yang menyusun promosi untuk membangun citra perusahaan itu dirancang oleh PR, Pak. Siapa itu teh? Dendi, Pak. Kerjaannya apa PR teh, Den? PR teh jelasin apa, Den? Terus tugasnya apa? Tugasnya untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasi suatu kegiatan, Pak. Public relation, PR teh? Ya, Pak, public relation. Sebenarnya Bapak nunggu jawaban dari Chandra sama Rizky. Humasnya banyak. Ya, humas. Kemana ya anak humas teh?
corporate advertising. Ini tuh orang humas, orang public relations menjaga komunikasi ya, baik internal maupun eksternal. Gini, ini job desk-nya dari Chandra dan Rizky, public relationship, membangun komunikasi yang baik ke semua lini, baik ke internal ataupun ke eksternal. Ya, jadi humas membangun citra perusahaan, ya, corporate. Kebayang nggak, Chandra, Rizky? Masyarakat merupakan yang bertujuan menjual gagasan atau ide layanan masyarakat. Biasanya pesan iklan layanan masyarakat atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan kepentingan umum atau merubah perilaku yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Misalnya terhadap perbedaan pendapat, ada contoh lainnya enggak mengenai public service advertising? Vaksin, Pak. Iklan susu online, Pak. Tetap Vaksin. Vaksin, contohnya gimana? Tuh, contoh iklannya. Ayo divaksin. Kasih contohnya tuh iklannya. Bagaimana membujuk orang supaya mau divaksin. Bagus, Den. Vaksin udah benar. Kasih contohnya. Nika mau coba boleh nggak? Contohnya kalau misalkan Boleh. di daerah Neneng Kama katanya tuh ajakan vaksinnya tuh berapa ya, 2 kilo gitu Pak. Mika nggak kedenger. Coba pelan-pelan. Cari sinyal yang bagus. Gimana? Tes Pak, kedengeran Pak? Coba terus. Contohnya kalau misalkan di daerah Nenek Nika mah yang mau vaksin tuh kayak dikasih tahu kalau misalkan vaksin bakal dikasih beras gitu Pak. Jadi kebanyakan kan ibu-ibu atau nenek-nenek kayak gitu kan jadi mau divaksin. Oke, kebayang lah. Menurut Mika mah ajakan vaksin, tapi ada hadiah Ya, beras ya. Kalau mau divaksin dapat beras gitu. Jadi nge-branding. Ya, bisa jadi. Ada lagi contohnya public service advertising. Kayak iklan susu online, Bapak. Susu apa? Online. Iya, Pak. Kenapa? Jadi produk ini tuh iklan online bergerak Indonesia. Kedengeran nggak? Kedengeran. Online kenapa? Jadi si iklan online ini tuh mengajak Indonesia bersama online untuk tulang sehat sampai nanti. Jadi kayak si iklan online tuh ngajak konsumen tuh untuk 1000 langkah per hari gitu, Pak. Kedengeran nggak ya, Pak? Mengajak untuk kesehatan lah intinya ya. Iya, Bapak. Terus ngajak kayak hidup sehat dengan 1000 langkah sehari. Oke. Termasuk ya. Soal jadi merubah kelakuan atau merubah iklannya online untuk kesehatan. Ada lagi nggak contoh lainnya? Apa? Rinso, terus itu pendikator baik. Ada lagi banyak nih iklan yang merubah tim jadi lebih baik. Ayo contohnya apa lagi? Ayo. Contoh dari public service advertising.
Kira-kira iklan apa sih yang merubah tindakan yang tidak baik menjadi lebih baik? Banyak, sih banyak. Ya, apalagi? Yang sering dikonsumsi sama masyarakat, khususnya pria, apa? Rokok, iklannya stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 penyakit. Nah, itu public service advertising, merubah kebiasaan yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Ya, sehat itu mahal gitu. Apalagi sekarang mah di kemasan rokok udah kelihatan gambar-gambar yang serem, ya, yang bolong lehernya, gitu. Bahwa merokok itu tidak baik. Ada yang masih merokok, udah jelas di iklannya tidak baik. 4.000 racun terkandung di dalam satu batang rokok. Coba, apalagi contoh public service advertising. Merubah yang tidak baik menjadi baik. Iklan Aqua. Aqua biar fokus. Itu mah tagline-nya. Fokus mah kembali lagi ke masing-masing. Ayo. Iklan saniter, Bapak. Apa? Sanitizer. Hand sanitizer. Apa kata-katanya? Kata-katanya, kalau kata-katanya nggak inget sih Pak, cuman kayak mengajak masyarakat tuh kan kadang ada yang lagi mau makan nih, terus nggak sempet cuci tangan, jadi tinggal semprotkan gitu Pak, pakai saniter. Oke, bagus. Itu hand sanitizer. Mengajak mencegah ya penularan COVID-19 gitu. Dengan sering menggunakan hand sanitizer. Sarlina. Ada lagi? Contoh public service advertising. Si banyak loh. Yang mengajak kebaikan. Kalau dulu mah ada Pak, Detol Pak. Apa? Detol. Detol. Jadi buat ini Pak, ngebunuh kuman bakteri yang ada di air. Jadi kalau pakai Detol itu si airnya itu jadi bersih gitu Pak. Oh, ya kebayang. Dulu mah Detol tuh masukin ke bak mandi kalau nggak salah. Iya benar Pak. Berapa Gitu, Pak. tetes. Jadi ya mandi tuh pakai air yang udah ditetesin Detol karena membunuh racun di air. Ya, Iya Pak, benar Pak. itu bagus. Ada lagi nggak? Contoh public service advertising, Adam ya. Coba apa lagi nih contoh iklan ya yang merubah perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu kata kuncinya. Iklan BNN, Pak. Apa? Iklan BNN, Pak, yang hindari narkoba. Oke. Bagus itu.
BNN untuk menghindari narkoba. Mika ya. Iya, Pak. Oke. Siapa lagi? Ayo, masih banyak. Energen, Coba. Pak. Biar kita terbuka gitu pikirannya. Ingat nggak sih ada iklan yang mengajak kebaikan? Iklan KB, Pak. Apa? Iklan KB sosialisasinya 2 anak lebih baik selagi imunisasi. Bagus ya. Tuh. Fauzia udah nikah? Belum, Bapak. Mau meren. Mau atuh nunggu dilamar. Si Balfoma. Ya, bagus tuh. Fauzia ingat iklan KB. Berarti kan mindsetnya ntar kalau Fauzia mau nikah cukup 2 anak. Gitu. Udah mindsetnya udah ke depan. Udah bagus. Cuman jodohnya aja yang belum ada ya. Ayo ada lagi contoh. Nih, public service advertising. Merubah perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik. Ayo, iklan apa lagi? Iklan PLN, Pak. Hemat listrik di siang hari. Oh, bagus tuh. PLN. Hemat listrik di siang hari. Ya. Atau istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Ya. Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Cabut peralatan yang tidak digunakan. Bagus PLN. Mika, bagus. Ada lagi contoh public service advertising. Energen bisa nggak, Pak? Aduh, energen. Kapan sehat sebelum Apa? jam 9? Apa? Sarapan sehat sebelum jam 9. Apalagi puasa gini gimana? Buat sahur. Bisa kan Buat sahur gitu. Kepagian. Terus ada iklannya, jadi lebih kenyang kayak. Masih ada enggak iklan retail? Ya, dengan iklan nasional, biasanya iklan retail ditunjukkan kepada mereka yang tinggal di kota tempanan merek yang bersifat nasional menyeluas dengan pemakaian suatu produk. Konsumen periklanan merek yang bersifat nasional hanya mendukung merek sponsor. Sedangkan periklanan retail dapat atau bahkan merek dan masyarakat lokal yang mempunyai berbagai kepentingan yang saling berhubungan secara terpadu. Segala sesuatu pada perilaku konsumen, khususnya yang berkunjung ke toko. Karena itu periklanan nomor telepon, syarat penjualan, warna, ukuran, dan sebagainya. Sedangkan kenaan dengan citra, alamat, dan perubahan sikap. Periklanan umumnya berkenaan dengan informasi yang bersifat umum, seperti nama toko, nomor telepon, alamat, dan iklan retail. Kebayang nggak iklan retail? Contohnya kayak apa? Kayak Alfamart bukan, Bapak? Apa? Alfamart. Kayak Alfamart, bisa. Iklan retail, kayak di swalayan ya, di retail suka ada tuh SRC apa ya mereknya tuh, toko-toko tuh spanduk dari merek-merek produknya gitu, atau yang bikin baliho tokonya toko apa gitu, alamatnya di mana. Jangan lupa absen ya di kolom chat. Ntar kalau ini mah absen ya. Iklan antar perusahaan. Periklanan yang ditunjukkan kepada untuk keperluan perusahaan, antar perusahaan. Ini tergantung perusahaannya, atau iklan profesi. Ini udah jelas mungkin ya. Periklanan institusi meningkatkan citra dan daripada mempromosikan suatu kenal dengan periklanan sokongan
advokasi, advertising digunakan alat atau merespon terhadap serangan media. Biasanya mengajak kebaikan kayak menanam 1000 pohon, gitu, melestarikan lingkungan, lebih ke CS. Mungkin Bapak langsung bahas aja periklanan ya. Ingat nih, sekarang tuh banyak iklan yang memamerkan hedonisme ya, atau konsumerisme belanja ya, melakukan hal-hal yang konsumtif. Nah, itu kita harus cermat gitu dalam memanage keuangan ya. Jangan cepat beli sesuatu yang sifatnya konsumtif ya, bukan produktif, jadi hanya membuang-buang uang ya. Itu menitik beratkan permasalahan iklan saat ini tuh terlalu banyak yang mencerminkan hedonisme ya. Tahu kan hedonisme ya, jadi gaya hidup yang tinggi gitu. Sekarang lihat media sosial, pasti yang diupload tuh yang baik, yang sosialita gitu. Tidak akan mungkin mengupload sesuatu yang kurang baik, keburukan ya, atau tidak membangun citra gitu. Pasti itu semua klise gitu ngelihatnya tuh. Yang bagus-bagus selalu di-up, padahal yang keburukannya lebih banyak atau tidak baiknya. Itu mungkin permasalahan dari periklanan. Oke, ya cukup ya. Udah absen semua? Udah, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Waktunya udah bentar lagi. Oke. Kalau tidak ada, nggak ada ini teh yang nanya. Alhamdulillah cukup, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Sehat-sehat buat kita semua. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Jangan lupa matiin alat. Sini, ke Bapak. Oke, terima kasih ya.